welcome back to my YouTube channel. Halo anak-anak, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan secara khusus mengenai pencatatan koreksi kesalahan pada desa. Ada beberapa konsep yang mungkin digunakan pada satuan kerja dan desa terkait dengan perpajakan. Nah, di mana ketika saya mengambil sebuah contoh, adik-adik, ketika kalian membeli barang, harga barang itu adalah 10.000, dan jika harga barang itu belum termasuk pajak, maka ketika membayar, kalian akan membayar sebesar 11.000. Nah, berbeda ketika harga barang itu adalah 10.000 dan harga barang itu sudah termasuk pajak. Berarti barang yang kalian beli itu Anda bayar seharga 10.000 karena harga barang sudah termasuk pajak di dalamnya. Dan hal ini sudah pernah Ibu Yovita jelaskan pada akuntansi atau administrasi perpajakan pada tayangan yang ini. Baiklah anak-anak, contoh yang Ibu berikan tadi adalah contoh di mana pada saat kita membayar barang itu sesudah pajak atau sebelum pajak sesuai dengan konsep dan logika cara berpikir kita ketika kita berhadapan dengan sebuah transaksi seperti itu. Tetapi dalam kasus akuntansi pemerintah daerah, khususnya desa, nah di sini ada yang unik dan ada yang perlu kita pelajari secara bersama-sama. Misalnya akan Ibu beri contoh. Tanggal 20 Juni, bendahara desa membeli pasir, semen, dan kerikil untuk membangun jembatan sebesar 11.550.000, termasuk PPN. Atas pembelian tersebut dikenakan PPN 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%. Pada tanggal 21 Juni, bendahara desa menyetorkan PPN dan PPh yang telah dipungut berdasarkan transaksi tersebut. Nah, untuk kasus ini, bagaimana cara kita menghitung besarnya pajak serta memasukkannya ke dalam buku kas umum? Jadi anak-anak, karena kita sudah melakukan pembelian dengan harga 11 juta, berarti kita kan tidak bisa menambahkan lagi uang itu. Walaupun di soal itu tertulis bahwa PPh 22 tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kita sudah mengeluarkan uang segitu. Jadi kita tidak bisa menambah lagi. Maka dari itu, total pengeluarannya adalah tetap 11.550. Nah, contoh ini ada pada buku cetak kalian di halaman 11. Setelah itu bagaimana cara kita menghitung PPh-nya? Nah, di soal itu sudah dituliskan bahwa harga 11.550 itu termasuk PPN di dalamnya. Maka dari itu cara mencarinya adalah 100 per 110 dikalikan dengan 11.550.000, itu hasilnya adalah 10.500.000. Nah, 10.500.000 itu adalah harga normal. Kemudian kita kalikan dengan PPN sebesar 10%, yaitu besarnya adalah Rp1.050.000. Nah, kemudian berapa PPh-nya? Ya, PPh itu berasal dari harga asli, harga normalnya juga sebetulnya. Jadi 10.500.000 dikalikan dengan 1,5%. Jadi dapatlah hasilnya 157.000. Baiklah anak-anak, disinilah yang kadang-kadang membuat kita bingung bahwa kita memang harus paham bahwa ada perlakuan yang berbeda antara akuntansi pemerintah daerah atau akuntansi desa dengan akuntansi yang biasa kita gunakan pada perusahaan komersil, khususnya terkait dengan perpajakan, karena memang pada dasarnya kita menghitung pajak. Nah, di sini pada halaman 11 memang tertulis jelas bahwa kalau didasarkan pada logika berpikir, ya harusnya soalnya nggak seperti itu. Tetapi ya sudah, nggak apa-apa. Kita akan mengikuti apa yang menjadi aturan dari desa, karena desa memang punya aturan tersendiri. Untuk contoh yang kedua, karena ini soal dari belanja,
Untuk contoh yang kedua adalah contoh tentang penerimaan pendapatan. Soal ini Ibu ambil dari contoh soal atau contoh latihan yang saya kasih pada halaman 49 pada tanggal 4 bulan 3 tahun 2019, di mana diterima pendapatan hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar 16.500.000. Harga termasuk PPh pasal 4 ayat 2. Atas penerimaan tersebut dikenai PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN masing-masing 10%. Nah, berarti semua pajak masing-masing 10%. Nah, pada kasus ini kita tahu bahwa pemerintah desa itu memperoleh pendapatan sebesar 16.500.000. Nah, jadi kalau melihat dari kasus ini dan dari cara perhitungan di mana uang yang ada pada soal memang uang yang memang seharusnya diterima. Jadi kita memang tidak bisa menambahkan, walaupun pada konsepnya, pada konsep akuntansi itu seperti berbeda, tetapi kita harus mengakui bahwa memang ada perbedaan di sana. Nah, pada kasus ini kita bisa melihat bahwa pemerintah desa memperoleh pendapatan sebesar 16.500.000 dan bisa kita lihat pada tabel ini ya. Oke, di mana saldonya itu adalah 16.500.000 dan kita tidak bisa menambahkan angka itu, walaupun menurut pandangan kita bahwa cara menghitungnya kayaknya ada yang keliru ya, tapi don't worry, tetapi yang memang tidak masalah seperti itu karena memang pada dasarnya memang agak berbeda. Baiklah anak-anak, bagaimana cara menghitungnya? Menghitung pajak PPh pasal 4 ayat 2, karena memang di sana tertulis bahwa yang pertama adalah yang diketahui PPh pasal 4 ayat 2 di mana terdapat pada pendapatan tersebut. Nah, cara menghitungnya adalah 100/110 dikalikan dengan 16.500.000, hasilnya adalah 15 juta. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 besarnya adalah 10%, maka 15 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah 1.500.000. Dan untuk PPN juga begitu, 15 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah 1.500.000. Nah, adik-adik, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian mengetahui bagaimana pencatatan buku kas umum pada akuntansi pemerintah desa. Dan sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa anak-anak Anda harus paham bahwa setiap konsep yang ada pada pemerintah desa maupun pada perusahaan komersil, perbedaan itu adalah hal yang wajar karena tergantung cara perlakuan mereka terhadap akuntansi ini. Nah, jadi ketika Anda berhadapan dengan akuntansi desa, Anda melihat berapa uang yang dia terima atau berapa uang yang dia keluarkan untuk belanja, uang itulah yang memang dikeluarkan dan tidak bisa ditambahkan atau dikurangi lagi. Karena memang uang itulah yang memang dipegang oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian untuk mengetahui perhitungan pajak pada pemerintah daerah dan bagaimana mencatat koreksi kesalahannya. Nah, untuk mencatat koreksi kesalahannya, ingat bahwa yang kita catat hanyalah yang salah saja. Apabila yang salah adalah angkanya atau nominalnya, maka kita harus mengubah nominalnya atau menambahkan atau mengurangi nominal yang kurang. Sementara apabila yang salah itu adalah keterangannya, kita harus menyesuaikan keterangan yang benar yang sudah Ibu Yovita jelaskan pada materi minggu lalu ketika kita bersama-sama Google Meet. Dan video hari ini hanya video di mana saya hanya memperjelas bahwa pengakuan akuntansi pemerintah daerah maupun pemerintah komersil itu memang ada sedikit perbedaan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan see you.